Oke, jadi di video kali ini gue mau interview salah satu anak Digi, ya kan. Ya, ini masih usia 16 tahun, tadi kita udah ngobrol juga. Nah, gimana sih perasaan lo setelah masuk Digi ini dan siapa nama lo? Boleh perkenalkan dulu. Halo semuanya, nama gue Farid, Oke, gue masih 16 tahun ya. oke. Nah, kenapa sih lo bisa tertarik dan mau gitu gabung ke Digi ini? Kan di Digi ini kan banyak kan orang yang udah ibaratnya jauh di atas lu usianya gitu, dan lu masih 16 tahun dan lu mau gabung di sini yang harusnya seusia lu itu masih main gitu, masih pada yang gak jelas lah tuh, galau-galau gak jelas. Nah, kenapa lu bisa masuk di sini, kenapa lu mau gabung dan mau belajar di sini? Nah itu poinnya. Jadi di sini tuh gue emang sengaja masuk Digi, Iya. yang dimana isinya kan orang yang di atas gue umurnya. Iya. Itu karena gue pengen ambil ilmu-ilmu dia gitu, gue Oke. contek aja, Oke. biar bisa lah kepake di gue kemudian hari. Gitu. Oke. Dan apa dampak yang lu rasakan setelah, ya lu udah berapa lama di sini? Gue join tuh baru banget ya, jadi Oktober tanggal berapa ya, 20-an Oh, ya? jadi Masih Oktober. sekitar 2 bulanan atau 1 bulan yang lalu ya. Betul. Nah, itu dampaknya apa aja sih yang lu rasakan itu? Dan ini kita nggak ada setting nih ya. Nggak ada. Oke, ini nggak ada setting nih. Apa yang lu rasakan di sini setelah masuk di DJ ini? Dampaknya ya, Ya, buat kehidupan lu ini. yang pertama di Digi, gue diajarin kayak personal branding. Ya. Yang dimana IG gue sekarang dapat insight sekitar 1,8 juta dan viewersnya tuh nggak pernah di bawah 5.000 lah. Oh iya. Iya, serius. Oke. Kalian bisa cek nanti ya. Eh, No setting ini soalnya guys. Promosin juga nih kalau mau nih. Oke. Nah, terus gue juga diajarin cara pakai AI gitu. Terus Oke. juga gue diajarin bisnis komunikasi dan masih banyak hal lainnya juga. Oke. Nah, AI-nya nih lu buat apa nih? Kan banyak orang pakai AI ini buat cuman sekedar ya untuk hiburan doang nih. Lu pakai AI-nya buat apa? Buat jualan dong. Untuk bisnis? Iya, buat bisnis. Oke. Jadi lu AI-nya ini untuk mendapatkan uang? Iya, Oke. jadi tanpa gue munculin muka pun gue bisa dapet cuan. Oke, benar. Keren sih anak biji nih. Jadi seusia lu yang masih 16 tahun ini, yang dimana harusnya masih bisa main, harus bisa masih minta orang tua, ya lu udah bisa gerak duluan, udah bisa start duluan nih gitu. Dan itu lu proses banget. Gue dulu juga waktu mulai gitu kan, ya gue waktu gue masih usia 15 tahun tuh gue udah start duluan. Tuh lu udah bagus banget. Yang harusnya mungkin kalian-kalian yang usianya 20 atau ke atas itu, kalian baru mau mulai. Ini lo bisa contoh, dia usia 16, dia udah mulai gitu. Gue nggak ada setting-setting, dan ini gue nggak ada brief sama sekali kita. Gitu. Dan lu orang tua lu tuh gimana setelah lu masuk di sini? Sebenarnya awalnya gue diem-diem ya guys. Tetapi lama-lama seiring berjalannya waktu boleh lah. Oke. Awalnya cuma dibilang ikut seminar. Iya, awalnya dia tahu cuma gue tuh setiap hari ikut seminar. Padahal ngapain gitu setiap hari ikut seminar, pusing kata gue kan. Padahal nggak ada seminar setiap Nggak hari ada. ya. Cuman kesini aja datang. Oke, jadi lu belajar terus ya, yang Iya, harusnya lu balik sekolah nih lu udah tidur, balik tidur gitu kan. Itu banyak kan yang dilakukan sama anak muda sekarang kan. Tapi lu malah milih untuk datang sini untuk belajar gitu. Untuk gimana sih caranya dapetin uang, gimana sih caranya create uang gitu dengan value yang ada di dalam diri lu gitu. Betul. Dan apa yang lu rasakan, benar-benar lu rasakan gitu ke dalam diri lu, dan lu bisa aplikasikan ke dalam dunia nyata setelah di DJ ini tuh. Yang gue rasakan ya. Yang gue rasakan sebenarnya kayak gimana ya? Gue kan banyak ketemu orang-orang sukses ya di Digi ini ya. Gue ngerasain tuh kayak energinya tuh beda banget gitu. Gue ketemu orang-orang sukses di Digi, gue jadi ikut semangat gitu, energi gue juga ikut naik. Oh, nular jadinya tuh? Iya, nular, Oke. energi nular. Terus mindset gue juga berubah. Oke. Jadi lu mencontoh orang yang udah lebih di atas lu gitu. Betul. Dan lu juga terinspirasi dari gua kan. Ya. Jadi emang gua tuh pengen gitu. Jadi orang-orang yang ini ngikutin gua itu bukan hanya ngikutin gua, tapi gimana caranya lu bisa jadi gua. Siapapun bisa jadi apapun gitu. Lu bisa contek gua, lu bisa tiru gua, tapi lu nggak akan bisa jadi gua. Tapi ketika lu nyontoh gua, ketika lu ngikutin aja jalan gua, hidup lu bakal berubah. Gua nggak jamin hidup lu bahagia, tapi gua jamin hidup lu berubah di situ. Ya kan, lu rasakan itu kan? Bener, gue rasain. Yang Padahal gue baru banget ya fokus konten tuh awal November ini, tapi sekarang tuh udah sampai segini loh.
Kan katanya teman lu ngejudge lu kan? Yang ngejudge Iya. banyak sih yang di sekolah gitu. Iya. Kayak lu ngapain sih kayak buat clothing itu lu ngapain Iya. setiap hari ke sini atau ke DJ tuh ngapain Iya. kayak gitu. Nah, gue sih bodo amat lah. Oke. Bagus juga karena untuk mendapatkan orang-orang kayak lu nih, ini lu kalau gue bisa bilang itu sangat sulit di apalagi di era sekarang gitu. Ya kan? Yang dimana harus pada main. Emang banyak sih mungkin yang kayak lu tapi sangat sulit atau jarang ditemukan kalau bisa dibilang gitu. Karena ya balik lagi ya kita hidup di dunia ini kita nggak bisa santai-santai aja. Ibaratnya lu santai sekarang, ada orang lain yang curi start lu, ada orang lain yang ngambil mimpi lu gitu, ada orang lain yang ibaratnya buang piring nasi lu gitu, gitu. Nah, lu nih hebat banget gitu. Kalau gue apresiasi sih sama lu. Thank you. Ya karena usia lu yang masih 16 tahun gitu, lu udah berani memulai yang mungkin di atas lu usianya gitu, mereka pada takut, mereka mau coba ini takut, mereka mau bikin konten takut, lu udah mulai duluan. Dan gue bisa dari gue ya, yang tadi lo bilang energi ya, Yeah. gue bisa merasakan energi lu dan gue bisa jamin 2-3 tahun hidup lu berubah drastis 180 derajat. Gue bisa jamin itu. Nggak usah deh, nggak usah jauh-jauh 2-3 tahun. Lu cukup sampai setengah tahun aja hidup lu berubah drastis banget. Ini kita nggak ada setting nih, gue Nggak ada. ngomong kita Nggak ada. natural nih ya Benar. kita. Oke, dan apa aja yang gimana sih pandangan lu gitu terhadap teman-teman lu yang ngata-ngatain lu nih? Tuh, kasih tips dong gimana kalau lu bisa mau tergerak berubah gitu. Apa yang membuat lu bisa mau berubah dan mau datang ke sini gitu. Gitu. Sebenarnya karena ini sebenarnya gue umur 16 ini gue bukan pertama kali mulai. Oke. Umur 15 atau berapa gitu gue udah mulai. Oke. Dan di saat itu pada umur 15 tiba-tiba adalah usaha berhenti. Itu gue gatel banget kayak nggak bisa ngapa-ngapain, jadi gue Iya. cari-cari nemu lah di DJ ini. Oke. Terus kalau pandangan teman-teman ya Mm-mm. gimana ya? Sebenarnya gak gimana sih, malas aja ngurusin hidup orang gitu, jadi biarin lah hidup dia, hidup gua gitu. Iya. Dan lu kadang kesel nggak sih sama teman-teman lu yang mungkin mereka pasti pada main, mereka masih pada sibuk scrolling itu nggak jelas kayak sampah, tapi lu udah berani buat memulai buat action gitu kan. Kebanyakan cuman ide itu ditaruh di otak doang tapi nggak ada actionin gitu. Itu gimana perasaan lu? Kesel apa enggak gitu maksudnya? Iya. Sebenarnya kesel sih enggak, karena kan ya itu aktivitas dia, suka-suka dia, cuman Oke. palingan gimana ya, kalau dia ngejudge gitu loh, Iya. palingan gua agak kesel. Tapi sebenarnya nggak kesel sih, bodo amat aja sih gua. Ya, kan gua ngasih terapin prinsip ke lu juga kan. Bener. Kalau misalnya ada orang ngejudge lu dari komentar atau apa, itu ya lu tinggal matiin HP selesai. Kayak gembel di pinggir jalan ngatain lu juga nggak kan. Buat hidup lu gimana kan. Betul. Nah, itu lu harus terapin prinsip itu juga gitu. Kalau misalnya ada orang yang nanti jahat sama lu gitu, biarin aja. Mereka juga nggak ngasih makan lu gitu. Lu juga nggak ngerugiin mereka kan. Bener. Gitu. Jadi lu fokus aja bangun fondasi lu nih, lu ulang terus, konsisten, persisten, sabar, dan lu percaya sama mimpi lu kan. Percaya? Karena visi lu itu hanya lu dengan Tuhan yang di atas yang tahu Tuh. gitu. Jadi lu mau bangun apapun itu bisa. Oke, mungkin video dari interview kita hari ini sekian, terima kasih.